Shalom Bapak Ibu yang dikasihani oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang di gereja, begitu juga Bapak Ibu yang berada di rumah, baik dimanapun berada. Di pagi hari ini, di tanggal 7 Maret 2021 adalah Minggu Prapaskah ketiga. Saya akan membacakan warta jemaat untuk minggu ini sebelum kita memulai ibadah kita. Majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah bersama keluarga. Tema untuk ibadah kita pada pagi hari ini ialah menjadi gereja yang sejati, terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22 yang akan dibawakan oleh hambanya Penatua Khusus Bapak Valentino Silitonga MTH. Informasi yang saya akan bacakan ialah yang pertama, prosesi peneguhan majelis dan serah terima jabatan Kemajelisan Gereja Kristus Sarwa Permai periode 2021 sampai 2024 yang akan dilaksanakan di hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, ibadah umum pertama jam 9 WIB. Ibadah peneguhan ini akan dilaksanakan dengan tatap muka terbatas. Jemaat dapat mengikuti via online dari rumah kita masing-masing. Adapun penatua yang akan diteguhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah Bapak Binsar Pasaribu sebagai ketua majelis. Yang kedua, Bapak Jidit Ilka Halomuan Nabitupulu sebagai wakil ketua. Yang ketiga, Bapak David Purba sebagai sekretaris 1. Yang keempat, Saudari E. Kesia Oktaviani Rumate sebagai sekretaris 2. Yang kelima, Saudara Christian Nugraha sebagai bendahara 1. Yang keenam, Ibu Trihani Bro Ginting sebagai bendahara 2. Yang ketujuh, Saudari Dwi Rizky Julistia sebagai bidang ibadah. Yang kedelapan, Ibu Grace Marini Pitoy sebagai bidang diakonia. Yang berikutnya, Bapak Aman Gultom sebagai bidang kesaksian. Dan yang terakhir, Bapak Ariston B. Pati Asinah sebagai bidang prasarana. Berikutnya, peningkatan status rohaniawan. Berdasarkan surat keputusan BPMS nomor 160 garing SGK garing angka Romawi 3 garing 2021 mengenai persetujuan peningkatan jabatan Penatua Khusus Fabio Valentino Silitonga ke tingkat pendeta dan sesuai tata Gereja Kristus bab 12 pasal 48 ayat 6, maka proses peningkatan kependetaan ini memasuki tahapan butir C, D, dan E. Mohon jemaat dapat mendoakan dan mempertimbangkannya. Apabila dalam 4 minggu pewartaan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka proses ini akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Berikutnya, persiapan pemilihan BP bagian. Berkenaan dengan pergantian masa jabatan badan pengurus bagian-bagian, diharapkan BP bagian-bagian baik sekolah minggu, tunas remaja, pemuda, kaum pria, kaum wanita, dan usinda untuk boleh mempersiapkan kandidat pengurus untuk periode
2021 sampai 2024. Adapun pembinaan dan peneguhan BP bagian terpilih akan dilaksanakan pada bulan ini, Maret 2021. Berikutnya, Sinode Gereja Kristus Application. Sinode Gereja Kristus telah memiliki mobile aplikasi yang ada di handphone, yang dapat didownload melalui Play Store, yang berupa isinya Alkitab, Saat Teduh, lagu nafiri rohani, Kidung Jemaat, PKJ, dan info-info sinode, dan info-info gereja lokal. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum mengupdate database di akhir tahun 2020 yang lalu, dapat melakukannya melalui aplikasi ini. Berikutnya, saldo keuangan Gereja Kristus Sero Permai boleh kita melihat di Warta Jemaat dengan perinciannya. Grand total 10.035.169 rupiah. Begitu juga dana saldo kasih boleh kita lihat di Warta. Begitu juga dengan informasi update dana rumah pastori. Begitu juga dengan sarana prasarana ada di Warta Jemaat kita, dan persembahan misi ada sekitar 8.134.197 rupiah. Begitu juga dengan program celengan tahap kedua. Untuk itu Bapak Ibu, majelis mengharapkan boleh mengambil celengan yang belum mengambil kantong celengan atau yang telah disediakan oleh para majelis. Yang terakhir, segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang pertama Bapak Libert F. Tambunan dan Saudara Ferry Andrean tanggal 29 Februari. Saudari Kristiani Cleopatra Yinanta tanggal 5 Maret. Dan Penatua Khusus Bapak Fabio Valentino Silitonga tanggal 6 Maret. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Demikian Warta Jemaat yang boleh kami bacakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Saya ajak untuk itu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pembukaan dari Nafiri Rohani 3 bait pertama dan bait ketiga. Tuhan Allah hadir. Dengan ruh dan jiwa
kita dalam ibadah Prapaskah ketiga ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang diambil dari Roma 2 ayat 4-6. Seperti ada tertulis, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Keras hati, biasa kita sebut kepala batu, adalah salah satu sifat yang tidak disukai Allah. Keras hati bisa juga disebut bebal, adalah wujud ketika kepedulian kita terhadap tuntunan dan pimpinan Allah dalam hidup kita. Mari kita renungkan kembali bagaimana selama ini kita meresponi tuntunan Allah. Apakah kita mau mendengarkan ketika Tuhan berbicara melalui keluarga kita? Apakah kita mau mendengarkan ketika Tuhan berbicara melalui teman-teman kita? Apakah kita mau mendengarkan ketika Tuhan berbicara melalui tetangga kita? Dengan kerendahan hati, mari setiap hati berlutut di hadapan salib Kristus. Kita akan menyanyi Nafiri Rohani 163, 1 dan 2, Aku Datang ke Salib.
berdoa pribadi kita masing-masing kepada Tuhan, mari setiap kita dengan kerelaan hati mengakui segala kesalahan yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja di hadapan Tuhan. Kita masing-masing pribadi menyiapkan hati, berdoa, minta pengampunan dan pertobatan kepada Tuhan dan dipimpin oleh hamba-Nya. Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kami di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Baik itu dosa yang sering kami lakukan Tuhan, maupun dosa yang memang sengaja Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong kami biarlah kiranya pada hari ini kami dengan tulus mengakui dosa-dosa kami, dan kami boleh kembali Tuhan berkomitmen untuk tidak melakukannya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang sangat lemah Tuhan, rentan terhadap dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh pengampunan Engkau. Kami butuh anugerah Engkau Tuhan. Kami butuh Roh Kudus yang memimpin kami, menguatkan kami Tuhan, sehingga hidup kami selalu berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pengampunan yang telah Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya majelis yang lama akan menyumbangkan suara merdunya kepada Tuhan. Sebelum itu saya akan membacakan firman Tuhan yang menguatkan kita, terambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Silakan majelis yang lama boleh maju ke depan.
Luar biasa. Terima kasih majelis yang lama. Kiranya pengabdiannya Tuhan senantiasa memberkati, dan bagi jemaat majelis yang baru, pintu terbuka dari surga menyambut Anda melayani 3 tahun ke depan. Tuhan akan menyertai dan memberkati majelis yang baru. Amin. Menyambut firman Tuhan, kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus dari hukuman maut. Dan apakah sebenarnya kita layak diselamatkan jika hidup kita masih jauh dari kehendak-Nya? Mari kita dengan kerendahan hati menerima firman Tuhan yang akan segera ditaburkan oleh hamba-Nya. Kita bersama-sama menyerahkan hidup dan mendengarkan berita firman Tuhan pada hari ini. Sebelum itu kita nyanyikan lagu Nafiri Rohani 197, Jadikan Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Ayat 1 dan 4. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucapkan syukur, Tuhan, untuk majelis yang lama, Tuhan, boleh berjibaku, Tuhan, dalam pelayanan. Biarlah kiranya Engkau memberikan berkat-berkat berlimpah, Tuhan, dalam kehidupan para majelis yang setia dalam pelayanan Engkau, ya Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, biarlah kiranya rekan-rekan kami yang terpilih dalam kemajelisan periode berikutnya ini, Tuhan, Engkau juga berikan kekuatan dan pengharapan, Tuhan. Karena ini semua adalah kehendak Engkau, ya Tuhan. Engkau yang mengatur dan Engkau yang merencanakan, Tuhan. Dan kami yakin percaya, Tuhan, bahwa rancangan Engkau indah dalam kehidupan kami. Engkau merancangkan berkat dan damai sejahtera, Tuhan, dalam kehidupan kami. Dan melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, pada hari ini, biarlah hidup kami, Tuhan, seturut dengan kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, shalom saudara sekalian. Hari ini kita akan, saya tidak pakai PowerPoint. Kita akan membaca dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Oke, saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah,
banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, demikianlah firman Tuhan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Ya, saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi gereja sinode ya. Sinode hari ini sama, yaitu pergantian kemajelisan yang lama dan kemajelisan yang baru. Saudara, saya berharap sekali jemaat sekalian tetap mendukung kemajelisan yang lama dan juga kemajelisan yang baru. Ada begitu banyak hal yang telah dilewatkan oleh kemajelisan yang lama dan juga akan disambut dengan kemajelisan yang baru. Nah, saudara sekalian, saya tetap mengharapkan kemajelisan yang lama, rekan-rekan yang lama tetap terlibat aktif dalam kegiatan gerejawi kita dan juga mendukung untuk kemajelisan periode yang berikut ini. Saudara, pada hari ini tepat sekali tema yang sedang akan kita bahas, yaitu menjadi gereja yang sejati. Saudara, ini penting bagi saya. Kenapa? Karena kita ini GKSP, saya akan tidak akan pernah bosan-bosannya mengatakan, GKSP terdiri dari berbagai macam jemaat asal gerejanya yang berbeda-beda. Betul? Ada AKBP, ada Bu Ros saja dari Papua gitu ya. GKI Bu ya, tapi GKI yang Tanah Papua ya. Ya. Saya GKI, ada GPIB, ada Karo dan lain sebagainya. Saudara, karena kita di komplek ini dan memang logikanya nggak usah jauh-jauh ya kita ke gereja sini. Dan kita membawa masing-masing budaya gereja asal kita. Lalu bertemu di gereja Kristus. Terkadang kita pun bisa salah kaprah menginterpretasikan gereja Kristus. Karena mungkin saudara ketika menerima buku tata gereja itu, kadang-kadang mungkin nggak dibaca dengan sebaik-baiknya. Apa muasal-muasal daripada gereja Kristus. Nah, ketika kita bertemu di gereja Kristus dan membawa kebiasaan kita lama-lama, bertemu, nah di sini saudara, terkadang-kadang terjadi keributan. Karena gereja Kristus itu berbeda sekali dengan asal gereja kita. Gereja Kristus itu punya aturannya, punya tradisinya, bahkan tata gerejanya amat sangat berbeda. Contoh, rohaniawan pendeta dengan majelis itu sejajar. Aneh ya? Tapi tata gerejanya begitu. Dia secara organisasi, dia sejajar. Penatua khusus dan pendeta itu sejajar. Disebut nama juga penatua khusus ya. Penatua kan? Saya penatua begitu ya. Pendeta penatua. Mungkin di gereja yang lain, enggak. Rohaniawan itu ataupun pendetanya agak berbeda kedudukannya. Gak usah jauh-jauh lah. Saya kemarin ngobrol sama mama saya, dia dari Pasundan. Lalu dia ngomong, kalau pendeta berarti bagiannya beda kan? Oh enggak mak, sama. Sama bagaimana? Kalau di kami dia itu yang pemimpinnya, ketuanya otomatis. Jadi ketuanya. Oh enggak, kalau di kita bisa siapa aja jadi ketuanya. Bisa pendetanya, bisa juga majelisnya yang lain, penatua yang lainnya. Kok begitu sih? Nah, sederhana ya. Juga gak masuk kan dalam frame-nya dia. Kaget dia ketika saya menjelaskan hal demikian. Nah, saudara sekalian, memang ini menjadi harus kita perhatikan bersama-sama. Dan saya berharap semua jemaat juga memperhatikan hal ini. Baca buku tata gereja kita dengan sebaik-baiknya. Supaya kita punya frame-nya sama. Saya pribadi aja membaca berkali-kali tata gereja. Kebetulan saya memang komisinya komisi tata gereja, salah satunya begitu di sinode. Tapi saya memang harus belajar. Oh ya ini beda ya. Oh ini ternyata begini. Keunikannya begini dan begini. Nah, saudara, kalau pada hari ini juga sama, kita akan melihat bagaimana frame-nya orang-orang Yahudi terhadap bait Allah, terhadap gereja. Lalu Yesus datang ke situ punya frame-nya juga yang sangat esensi dan hakiki. Dia tidak berbicara tentang gerejanya bentuknya bagaimana, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka tentang bagaimana apa itu gereja yang sebenarnya dan hakikinya itu apa. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus ngamuk di ayat 13 sampai dengan ayat 16, dia membongkar semuanya, dia cukup marah, bahkan mengubah tali menjadi cambuk. Ada yang penafsir mengatakan kenapa menjadi cambuk, itu bukan mencambuki orangnya saudara ya, bukan dicambuk begitu, kayak kesannya kejam banget begitu ya. Enggak, tetapi untuk mengusir hewan-hewan.
Hewan-hewan tuh kalau nggak dicambuk kayak kambing, domba dan segala macam ya nggak jalan begitu ya. Kalau cuma hus gitu, saya yakin nggak akan jalan, saudara. Perlu dicambuk supaya dia pergi. Jadi bukan mencambuk orang-orang yang ada di situ, saudara. Jangan sampai salah kita menafsirkannya. Lalu dikatakan dengan sangat keras, dikatakan jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saudara jangan langsung lekas-lekas menginterpretasikan bahwa gereja itu tidak boleh jualan. Kalau kita nanti Natal biasanya begitu ya, karena Natal ini lagi pandemi, kita mengadakan jualan, wah ini harus dijungkir balikan nih meja-meja ini begitu ya. Saudara jangan langsung interpretasi ke sana. Ya, balik lagi ini ada esensi yang Tuhan ingin ajarkan kepada orang-orang Yahudi. Nah, dikatakan kenapa? Jangan kamu membuat. Nah, kata membuat berarti mereka melakukan satu proses tradisi yang salah. Awalnya bait Allah diciptakan, dibentuk, tidak ada yang jualan. Jadi kalau pertama bait Allah itu ada di Silo, lalu kemudian zamannya Saul itu masih di Silo, lalu kemudian bergerak zamannya Salomo, baru bait Allah didirikan di Yerusalem. Tapi waktu di Yerusalem maupun di Silo itu nggak ada. Jadi benar-benar tempat korban bakaran selesai begitu ya, nggak ada yang sana sini, nggak ada. Tetapi mereka hidup di tanah penjajahan Romawi, maka mereka mengalami satu yang namanya kesulitan membawa kambing, domba dan lain sebagainya. Maka di situ terjadi transaksi ditukar. Jadi ketika Bapak Ibu membawa domba, lalu ada panitia melihat, dombanya bercacat nih. Wah, gimana dong? Rumah saya ada di mana ke Yerusalem butuh waktu 3 minggu. Masa saya balik lagi 3 minggu, balik lagi itu udah berapa 2 bulan perjalanan dia gitu ya, untuk sampai lagi. Oh kalau begitu ditukar aja dombanya dengan domba yang telah kami sediakan. Lalu ditukar dengan domba menurut mereka yang tak bercacat itu. Lalu pakai uang persembahan, dilihat mana uangnya. Uangnya ini koin Roma. Ini bukan koin rumahnya ibadah. Mereka punya lagi lambang khusus koin. Makanya Tuhan Yesus kan bilang kan, gambar siapakah uang ini? Kaisar katanya. Persembahkannya untuk kaisar, persembahkanlah untuk bait Allah. Maka nggak bisa berlaku. Maka terjadi kurs pertukaran uang di situ. Koin Roma 1000-nya kalau kamu beli ini 1100 deh kalau kamu beli. Jadi ada keuntungan di situ yang terjadi. Nah, saudara, Tuhan Yesus melihat ini transaksional. Tuhan Yesus melihat bukan ini bait Allah pada dasarnya diciptakan supaya orang bisa datang beribadah dengan Tuhan, akhirnya jadi rugi ya, untung rugi segala macam, jadi ribet urusannya nih. Maka dia marah sekali. Bahkan saudara sekalian, ada yang menafsirkan bahwa yang Tuhan Yesus larang keras itu bukan sekedar terjadi transaksi perdagangan itu, tetapi halaman yang dipakai itu adalah halaman untuk orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yahweh pada konteks itu. Jadi bait Allah itu terjadi, memang nggak ada, seharusnya ada gambar saudara ya. Jadi memang halaman itu adalah halaman untuk orang non-Yahudi. Jadi kebayang saudara, kita datang beribadah di situ juga jual-jualan begitu ya. Gimana ini mau ibadah ada jualan di situ, ada jualan di sana. Maka Tuhan Yesus marah. Kenapa engkau datang tanda petik menghalang-halangi semua bangsa datang ke bait Allah untuk menyembah Tuhan. Nah, saudara, di situ Tuhan Yesus sangat marahnya luar biasa. Dia melihat ini sudah nggak benar. Maka Yohanes mengatakan, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku. Ini adalah kutipan dari Mazmur 69 ayat yang ke-10. Apa maksudnya? Kenapa peristiwa ini dikaitkan dengan Mazmur 69 ayat 10? Jelas, sama konteksnya. Pemazmur pada waktu itu mati-matian membela Tuhan. Tetapi apa yang didapatkan oleh pemazmur pada waktu itu adalah dia dijauhi oleh saudara-saudaranya, dia dihina, dia dilecehkan dan lain sebagainya. Maka semangat ini juga mereka lihat dalam Tuhan Yesus. Apapun dia lakukan demi rumah Bapakku yang di surga. Demi rumah Bapakku katanya. Dia lakukan apapun walaupun akhirnya dia dibenci oleh para imam. Saudara, apapun dia lakukan, walaupun akhirnya dia harus tergantung di kayu salib karena mereka benci sekali Yesus merombak bait Allah pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus berani berkorban. Maka
para murid yang melihat inilah kasih. Ketika dia melihat satu hal yang sangat berbeda sekali, dia rombak, dia kembalikan esensinya karena kasihnya Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, apa yang bisa kita ambil dari satu penggalan peristiwa ini? Saudara, yang pertama adalah gereja bukan tempat transaksional, saudara. Kita datang ke gereja bukan menjadi transaksional. Kalau saya datang ke gereja, saya dapat apa? Sering ya? Kalau saya datang ke gereja, saya dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa. Itu transaksional. Kalau saya memberikan kepada gereja, saya dapat apa? Itu transaksional. Kalau saya melayani ke Majelis Lama Baru, saya dapat apa? Itu transaksional. Majelis yang lama mungkin. Saya melayani, aduh, yang saya dapat itu air mata gitu. Yang saya dapat itu kecaman gitu, saya dapat kritikan segala macam saya dapatkan. Ingat Pemazmur 69 ayat 10, demi cintaku kepada rumahmu ya Tuhan, apapun aku korbankan, apapun yang ku dapat aku tidak, tetap mencintai Engkau ya Tuhan. Tapi kalau kita sudah mundur dari pelayanan, itu transaksional. Berarti kenapa kita mundur? Karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Frame seperti ini yang menjadi gereja sesat. Saudara sekalian, hati-hati di sini. Kalau sampai hati kita tergoda, apa yang saya dapatkan? Saya sudah capek-capek pelayanan, uang keluar, segala macam begitu ya. Saya nggak dapat apa-apa, malah saya disalah mengerti, malah saya disikut, malah saya bla 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 bla. Itu transaksional, bukan itu esensinya. Saudara, gereja juga adalah tempat kita berkorban. Seperti cintanya pemazmur kepada bait Allah. Seperti ini rumahku, kata Tuhan. Apakah gereja ini adalah rumahku, rumah kita, kepemilikan? Saudara, gereja kita memang sederhana sekali, sangat-sangat sederhana ya dengan kondisi yang ini ya. Tetapi saya pribadi masih punya iman bahwa gereja ini besar nantinya, saudara. Kita beberapa orang sudah saya rancang, nanti ini kita jebol, ini sampai mepet ke sana, kamar mandi ke sana, ini nanti hilang nih semua ini begini, bagaimana semua jemaat itu bisa datang kumpul, kalau udah nggak ini ya, kita datang kumpul, ini tiang-tiang bagaimana nih caranya, caranya bagaimana, pokoknya bagaimana nih caranya hilang, gimana caranya, ya gimana, pokoknya ini hilang, gitu ya, nanti ini agak tinggi dikit, dilakukan pelan-pelan renovasinya segala macam. Bukan karena saya pelayanan di sini, saudara, enggak. Apakah Anda dan saya juga cinta GKSP? Apakah Anda peduli dengan chatnya gereja GKSP, chatnya segala macam? Apakah secinta itu kita kepada rumah Tuhan? Rumah kita bagusin, kita renov setiap bulan, setiap tahun sekali, kita cat semua segala macam. GKSP begini-begini aja nih. Lampunya hilang ya, mati. Saya kadang-kadang datang, kok nggak ada ini, gimana ya, saudara, korban. Bagaimana kita mencintai seseorang, kita berani berkorban, maka Tuhan mengatakan kalau engkau mencintai bait Allah, engkau siap berkorban. Itu pengorbanan yang sejati, yang sesungguhnya, bukan kambing, domba, dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian, mari kita renungkan, kita pikirkan, apakah kita termasuk punya frame yang salah selama ini tentang gereja kita. Yang kedua, saudara sekalian, di ayat 18 sampai dengan 20 dikatakan ada tanda-tanda yang Tuhan lakukan. Yes. Akhirnya mereka bilang, apa tandanya? Engkau bisa mengobrak-abrik bait Allah ini dengan sesuka hatimu, kamu datang dari mana ya Tuhan? Kayak Yesus gitu ya. Dan memang betul, Tuhan Yesus mengatakan 3 hari itu bicara tentang bagaimana dia bangkit kembali. Saudara, artinya saudara sekalian, kebangkitan Kristus itu menjadi esensi daripada gereja itu sendiri. Dia ingin mengatakan kepada kita bahwa Kristus itu bangkit mengalahkan dosa. Jadi esensi utama daripada gereja itu adalah kebangkitan Tuhan itu, mengalahkan dosa itu. Maka setiap yang percaya kepada Dia pasti dibangkitkan. Pasti mengalami namanya masuk surga. Saudara, saya termasuk amat sangat militan untuk hal itu. Ada begitu banyak orang Kristen yang nggak percaya. Ya, saya kadang-kadang bukan di jemaat kita, saudara, ketemu orang lain di jemaat yang lain
yang sudah usinda? Kalau dipanggil Tuhan, yakin nggak masuk surga? Ya kita lihat nanti, loh, lihat nanti bagaimana saya. Kan tergantung Pak, bukan kita yang menentukan. Loh, maksudnya bukan kita yang menentukan bagaimana? Kan kita bukan Tuhan yang menentukan kita masuk surga atau enggak. Kita kan manusia biasa Pak, dia punya otoritas begitu. Ya oh ya benar. Tetapi tanda itu jelas. Tandanya apa? Dia bangkit pada hari ketiga, itu clear, itu jelas. Tidak terbantahkan lagi. Maka itu yakin kita masuk ke dalam kerajaan surga. Maka kalau kita ditanya apakah engkau meninggal masuk dalam kerajaan surga? Yes. Yakin, tanda itu jelas. Sudah sangat jelas tanda itu. Tidak perlu lagi ada kekhawatiran dalam hidup kita. Saudara, kalau ini sudah terselesaikan, maka itu adalah esensi gereja. Kita datang ke gereja, kita datang beribadah karena tandanya sudah jelas. Yesus sudah bangkit, menang atas maut, mengalahkan kita semua, mengalahkan dosa-dosa. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat, saudara, bahwa gereja itu bukan sekedar bangunan, saudara. Betul, bangunan perlu kita untuk tempat beribadah, betul sekali. Tetapi bagaimana gereja itu esensinya adalah benar-benar iman kita itu bertumbuh, melihat tanda itu sudah jelas, bangkit dari antara orang mati. Maka saya datang ke gereja itu adalah supaya iman saya semakin bertumbuh, keyakinan saya semakin kuat, bukan semakin lemah. Saudara, saya berharap sekali majelis yang baru, ketika engkau mengambil komitmen sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, alami pertumbuhan kerohanian bersama Tuhan. Alami, saudara. Saya bicara sama, ini mama saya ini hampir sebulan di rumah saya ya, di pastori, saudara. Karena abang saya teridentifikasi COVID, begitu ya. Lalu mama saya tes, habis tes selesai langsung dipindahkan ke tempat saya pindah ngungsi hampir sebulan. Kemarin baru balik lagi ke tempat abang saya karena sudah 2 minggu, hampir sebulan abang saya sudah clear, sudah enggak ini, sudah bebas COVID. Terus saya bicara dengan mama saya, ngobrol-ngobrol, udah lama ini, di sekian tahun saya enggak bareng lagi hidup sama mama saya begitu ya, karena dia tinggalnya di abang saya nomor 1 begitu. Nah, akhirnya tinggal dengan kita. Lah, saudara sekarang saya bicara, ya biasalah, memang udah mau 70 ya, jadi usinda lah begitu ya, udah ini ya. Ini mohon maaf yang usinda bukan saya ini ya, bukan saya ini ya, tapi kita harus akui ya, itu natur kita ya. Nanti saya juga usinda, jadi sama. Jadi semakin sensitif, begitu ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan yang sudah usinda enggak gitu ya. Semakin sensitif. Jadi kalau menantunya ngomong apa begitu, itu tafsirannya Pak itu agak-agak gimana? Itu ya kayak kakakmu tuh ngomong begini. Ya Mak, itu kan ngomongnya kan di WA Mak. Di WA kan kita kan nggak tahu. Waktu ngetiknya itu kan ada bahasa. Bahasanya, emosinya kan nggak kelihatan Mak. Ya tapi kalau ngomong sama orang tua kok masih begitu sekali. Mak, Mama, dia kan ngetik di WA, jadi kan nggak kelihatan dia itu marah, dia itu nyindir, nggak kelihatan. Itu bahasa WA kan lurus semua, kecuali kita ngomong kelihatan. Tetapi Mak, Mama boleh memilih untuk tersinggung atau tidak tersinggung. Oh, Mas, saya diem. Ini susah nih kalau ngomong sama Mbak Tuhan, kalah mulu katanya. Mama boleh memilih ketika membacanya tersinggung atau tidak tersinggung, itu pilihan Mama. Saudara, artinya saudara sekalian, kita datang beribadah kepada Tuhan, itu adalah untuk bertambah iman kita, semakin kuat dan semakin nyata. Bertumbuh kerohanian kita. Yang tadinya gampang marah, Anda dan saya boleh memilih tersinggung atau tidak tersinggung. Anda dan saya boleh memilih kecewa atau tidak kecewa. Itu pilihannya. Tetapi kalau kita memilih kecewa, berarti kita tidak mengalami pertumbuhan kerohanian. Kalau kita pilih saya tidak kecewa, walaupun tanda petik sakit juga di hati kita, tetapi Tuhan, saya memilih untuk tidak kecewa, saya memilih untuk bersyukur, saudara dan saya naik level. Ketemu lagi masalah demikian, saya memilih untuk begini, ketemu naik lagi level, terus bertumbuh, saudara. Tapi kalau belum kita sudah memilih untuk kecewa, memilih untuk sakit hati, saudara tidak mengalami pertumbuhan. Itu bukan esensi daripada gereja. Gereja adalah esensinya adalah sungguh-sungguh mengalami pertumbuhan iman,
Seperti para muridnya, mereka mengalami pertumbuhan pengenalan Kristus. Maka mereka tulis, oh benar, bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah tanda yang nyata. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami pada hari ini Tuhan boleh kembali diingatkan Tuhan, bagaimana kami membangun satu komunitas gereja kami Tuhan, yang sungguh-sungguh sejati di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur, biarlah kiranya firman-Mu pada hari ini Tuhan, menjadi kekuatan kami, pengharapan kami Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan, dan juga menjadi jemaat yang baik ya Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami tetap mendoakan bagi jemaat kami, yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan untuk Jonathan, cucu daripada almarhum Ibu Udin, dan juga saudari dan saudari Sondang Manurung, Bapak Kolai, Bernard Kolai Tuhan, dan juga Rainer, cucu dari Ibu Hari Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk jemaat kami ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tetap mengasihi dan juga memberikan kesehatan. Begitu juga mungkin dengan jemaat kami yang lainnya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit, biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan kesehatan jemaat kami, Mama dari Penatua Sinukaban, Ibu mertua dari Penatua yang Bangun, Ibu Alex, Ibu Dolan Panjaitan, Ibu Ginting, orang tua dari Penatua Mariamat Lampu Bolon, dan juga Saudara Yusuf Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya saudara kami ini sedang mengalami pemulihan, tetap Engkau jagai sertai Tuhan. Berkati makanan, minuman, dan juga obat-obatan yang dikonsumsi supaya menjadi kekuatan dan juga pemulihan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk celengan kami tahap kedua, biarlah kiranya Tuhan kami boleh memberi Tuhan dengan sukacita, sehingga boleh terkumpul nanti pada saatnya di bulan Paskah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami Tuhan, usaha kami, pendidikan anak-anak kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami yang sedang saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan Yesus tolong kami. Biarlah kami juga Engkau pakai Tuhan untuk menjadi lowongan pekerjaan bagi orang baik lain Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang pada saat ini bergumul dengan ekonominya, Tuhan Yesus tolong beri kekuatan dan pengharapan. Dan biarlah Engkau pakai kami juga Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan bagi jemaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan yang sedang sekolah, biarlah kiranya Tuhan berkati dalam menghadapi masa-masa ujian ini. Tuhan Yesus tolong persiapkan hati dan pikiran mereka supaya mereka boleh sekolah dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin bergumul Tuhan akan memutuskan pendidikan anak-anaknya Tuhan karena masalah biaya. Tuhan Yesus tolong biarlah kiranya mereka Tuhan Engkau jamah, Engkau sertai Tuhan supaya solusi boleh ada Tuhan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kemanjelisan yang baru ini Tuhan 2021-2024 Tuhan. Kami akan percaya Tuhan Engkau akan menyertai dan memimpin Tuhan. Begitu juga kami mengucapkan syukur Tuhan untuk rekan-rekan kami Tuhan yang telah melayani di periode sebelumnya Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berikan damai sejahtera Tuhan. Biarlah kiranya ini menjadi satu hal sukacita Tuhan dalam kehidupan rekan-rekan kami ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus tolong berkati dalam usaha vaksin ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya pemerintah boleh dengan cepat menyalurkan vaksin Tuhan kepada masyarakat Indonesia, sehingga kami boleh menjalankan aktivitas kami Tuhan seperti dulu lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang berulang tahun, Bapak Libert Tambunan, Saudara Ferry Andrean, Saudari Kristiani Cleoparta, dan juga hamba-Mu sendiri Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ulang tahun kami pada hari ini Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati Bapa di surga. Baik itu dalam pekerjaan, usaha, maupun juga dalam keluarga Tuhan. Biarlah jemaat kami berulang tahun ini Tuhan, tetap mengucapkan syukur Tuhan atas segala kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa-doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana telah diwartakan selama 2 hari minggu berturut-turut
maka pada hari ini akan dilaksanakan peneguhan terhadap 10 orang saudara kita yang telah dipilih sebagai penatua jemaat untuk menjadi majelis jemaat masa bakti pelayanan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Kepada saudara-saudara tersebut, saya persilakan untuk berdiri di tempat. Ke-10 saudara berdiri di tempat. Berkaitan dengan pengangkatan pelayan-pelayan jemaat, dasar dan titah jabatan. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 2-7 berkata demikian. Berhubung dengan ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jabatan penatua adalah jabatan yang indah, seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 1, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penatua dihargai nyata dari tuntutan yang dikatakan firman Tuhan dalam Titus pasal 1, Titus 1 ayat 6-9, bahwa penatua hendaknya orang-orang yang tidak bercacat, yang mempunyai hanya 1 istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh, karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, dan dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Untuk maksud tersebut di atas, maka sesuai dengan tata laksana gereja Kristus, bab 11, pasal 41 tentang majelis jemaat, dan bab 12, pasal 46 tentang penatua jemaat, maka kita akan meneguhkan 10 orang saudara kita sebagai penatua jemaat, sebagai prasyarat untuk menjadi majelis jemaat masa bakti pelayanan periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Adapun calon-calon penatua tersebut adalah sebagai berikut. Bapak Aman Gultom, Bapak Ariston Patiasina, Bapak Binsar Pasaribu, Saudara Christian Nugraha, Bapak David Purba, Saudari Dwi Rizky Julistia, Saudari Elizabeth Kesia Rumate, Ibu Grace Martini Pitoy, Bapak Jidit Ilka Halomuan Napitupulu, dan Ibu Trihani Boru Ginting. Perintah dan nasihat. Inilah perintah Tuhan melalui Rasul Petrus kepada saudara-saudara penatua. Aku menasihatkan kamu, para penatua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Pertanyaan-pertanyaan.
Saudara-saudara terkasih, supaya semakin nyata panggilan dan tanggung jawab saudara-saudara, hendaklah saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai janji saudara di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya bahwa saudara menerima pelayanan ini. Pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk melayani jemaat-Nya sebagai seorang penatua? Yang kedua, apakah saudara berjanji melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan saudara dengan baik dan setia sesuai dengan firman Tuhan? Yang ketiga, apakah saudara menerima dan mentaati tata gereja-gereja Kristus sebagai dasar dan pegangan di dalam memimpin jemaat Tuhan? Apakah jawab saudara Bapak Amanul Tom? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudara Bapak Ariston Patiasina? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudara Bapak Binsar Pasaribu? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudara Christian Nugraha? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab Bapak David Purba? Iya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudari Dwi Rizky Julistia? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab saudari Elizabeth Gesia Rumate? Iya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab Ibu Grace Marini Pitoy? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab Bapak Jidit Ilka Halomuan Napi Tupulu? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Apakah jawab Ibu Trihani Boruginting? Ya, saya percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Jemaat sekalian, kita telah mendengarkan jawaban dan janji mereka. Maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya akan meneguhkan mereka ke dalam jabatan penatua untuk periode 2021 sampai dengan 2024. Yang akan maju ke depan 55 orang ya, berhubung tempat sangat sempit. Bapak Amanul Tom, Bapak Ariston Patiesina, Bapak Binsar Pasaribu, Saudara Christian Nugraha, dan Bapak David Purba. Jemaat sekalian berdiri dan saat mohon ditubuhkan boleh berlutut. Dan jemaat dukung doa. Kiranya Roh Kudus memenuhi saudara-saudara untuk jabatan dan pelayanan penatua yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah memanggil saudara dalam tugas pelayanan yang kudus ini, kiranya menyertai, mengurapi, memperlengkapi, serta memberikan kekuatan dan kuasa kepada saudara dalam menunaikan tugas pelayanan ini dengan baik dan tetap setia sampai akhir. Bagi Dia yang berkuasa menjaga, supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan. Yang berikut, Saudari Dwi Rizky Julistia, Saudari Elizabeth Gesia Rumate, Ibu Grace Marini Pitoy, Bapak Jidit Ilka Halomuan Napi Tupulu, dan Ibu Trihani Boruginting. Silakan maju dan berdoa. Jemaat tak berdiri dan memberikan dukungan doa. Silakan berdoa. Kiranya Roh Kudus memenuhi saudara-saudara untuk jabatan dan pelayanan penatua yang dipercayakan kepada saudara-saudara. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah memanggil saudara dalam tugas pelayanan yang kudus ini, kiranya menyertai, mengurapi, dan memperlengkapi, serta memberikan kekuatan dan kuasa kepada saudara dalam menunaikan tugas pelayanan ini dengan baik dan tetap setia sampai akhir.
Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri dan kembali ke tempat. Amanat kepada penatua. Para penatua yang terkasih, perhatikanlah kawanan domba Allah ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jemaat telah memilih Bapak Ibu. Tuhan yang menetapkan lewat jemaat. Pandanglah jemaat yang akan saudara-saudara gembalakan bersama-sama dalam periode 2021 sampai 2024. Amanat kepada jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah penatua saudara sekalian. Sambutlah dan dukunglah mereka dalam doa dan dalam kasih Tuhan. Dengarkanlah pengajaran, nasihat dan pimpinan mereka. Dengan berbuat demikian, maka damai sejahtera Allah akan mengiringi hidup saudara sekalian. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami menyambut para penatua kami yang baru. Ia di hadapan Tuhan dan hamba-Nya, kami berjanji untuk terus mendoakan dan memberi dukungan bagi mereka dalam kasih Tuhan, serta siap untuk mendengar pengajaran dan nasihat. Silakan jemaat penatua duduk kembali. Kita akan menyerahkan Alkitab dan tata gereja. Ini adalah Alkitab sebagai acuan kerja dan pelayanan kita dan selestata gereja Kristus. Dan sepanjang 3 tahun ke depan, Alkitab dan tata gereja dalam patokan kita dalam melayani, dalam menyelesaikan masalah, dalam menjawab tantangan dan kebutuhan. Selamat atas penubuhan Penatua Elizabeth Gesia Rumate sebagai Majelis Jemaat Gereja Kristus Sarow Permai periode 2021-2024. Aku bersyukur pada Dia, ini ayat peneguhannya. Aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. 1 Timotius 1 ayat 12. Silakan Penatua Elizabeth Gesia yang maju ke depan menerima Alkitab dan tata gereja. Penatua Aman Bultong. Ayat peneguhan dari Yohanes 15 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Silakan maju ke depan, Pak, menerima Alkitab dan tata gereja. Penatua Christian Nugraha. Ayat peneguhan dari 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah,
tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Silakan maju untuk menerima Alkitab. Penatua David Purba. Ayat peneguhan diambil dari 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Silakan maju ke depan, menerima Alkitab dan tata gereja. Penatua Binsar pasal itu. Ayat peneguhan dari 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Silakan Penatua Binsar menerima Alkitab. Penatua Jidit Ilka Halamanat Pitupulu. Ayat peneguhan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Silakan maju, Pak. Penatua Ariston Patiasina. Ayat peneguhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Silakan Penatua Ariston untuk maju ke depan. Penatua Dwi Rizky Julistia. Ayat peneguhan dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Penatua Dwi Rizky boleh maju ke depan. Penatua Grace Marini Pitoy. Ayat peneguhan dari Titus 2 ayat 15. Beritakanlah semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Silakan Penatua Grace Marini Pitoy. Penatua Trihani Boru Ginting. Ayat peneguhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Maju ke depan, terima Alkitab dan tata gereja. Yang berikut adalah serah terima secara simbolis dari ketua yang lama kepada ketua yang baru terpilih. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini hari sangat bersejarah di tengah-tengah Kristus Solo Permai. Hari ini telah diteguhkan
lama yang sudah berlalu akan menyerahkan pelayanan di tengah-tengah gereja Suro Permai kepada penatua yang baru. Dalam hal ini saya yang mewakili jemaat gereja Suro Permai mengucapkan selamat melayani, tetap jaga kekompakan. Kalau di tengah-tengah pelayanan ada hal-hal yang tidak berkenan, silahkan direbutkan, dikompromikan supaya mendapatkan suatu jawaban, supaya mendapatkan suatu solusi bagaimana melayani di tengah-tengah gereja Suro Permai yang mendapatkan kekompakan. Saya dari awal di prodi kami ya sedikit tergores karena awalnya kami melayani di periode 2018-2021 ada 11 orang, tetapi sampai penyerahan pelayanan kepada penatua baru, kami dengan yang awal data semuanya ada 10 orang. Jadi 1 orang saat di perjalanan keluar dari kemajelisan. Sebenarnya ini kalau bisa jadi sedikit sekali bagi kami yang kompak yang biasa, rapat biasa, bercanda biasa, saling potong tentang sampai suatu kesimpulan ternyata sehingga sampai saat ini saya pribadi masih menyayangkan gitu. Semoga di periode ini Bapak Ibu penatua yang sudah diteguhkan tetap menjalin kekompakan. Dan saat ini kami akan menyerahkan secara simbolis aset-aset ataupun dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu terimakan, seperti apa yang kami selama ini telah lakukan. Semoga di hari-hari akan datang semuanya bisa dikelola dengan baik. Kalau diserahkan secara keseluruhan, terus terang kami berasa paling angkat di satu kontainer. Jadi kami hanya menyerahkan ringan-ringannya, dan ini juga bukan tanggung jawab Bapak Ibu semuanya, tetapi kami yang telah duduk sebagai jemaat, kalau masih diminta bantuan untuk ikut bergabung, ya kami juga masih senang hati. Tetapi apabila ada kebijakan dari Bapak Ibu dalam pengurusan ini, kami pun tetap mendukung. Inilah secara simbolis kami serahkan dokumentasi dari pengurus yang lama ke penatua yang baru, dan dalam hal ini akan diterima oleh Pak Ketua sendiri. Silakan. Sebelum itu saya minta yang paling senior sama yang paling muda damping saya dong. Oke. Paling senior dan paling muda tolong didampingi Bapak Ketua. Iya. Hari ini kami serahkan dokumentasi ini. Di dalam ini juga ada uang jemaah. Nanti secara simbolis atau secara kalau tidak tahu, nanti Bapak bisa bertanya kepada kami. Ini ya, ada uang jemaat. Jadi kami serahkan sebahagian, termasuk bilet, aset gereja, semuanya ya kita masih tetap bertanggung jawab. Karena kenapa? Ini dari kita ke kita, bukan dari orang lain ke kita ya. Nah, jadi kita tetap bertanggung jawab semuanya. Jadi dalam hal ini kami serahkan secara simbolis untuk mempersingkat waktu saja. Jadi mohon diterimakan Bapak Ketua. Silakan. Terima kasih.
Saya ambil waktu kurang lebih 2-3 menit. Jemaat sekalian, kita akan memberikan apresiasi khusus bagi saudara-saudara kita yang Bapak Ibu yang menjadi penatua yang lama selama 6 tahun. Jadi sebagai rohanion, kami sebagai hamba Tuhan, kita sebagai tim, kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang baik di antara kita selama 6 tahun. Dari tahun 2015 sampai 2021. Kiranya tetap semangat, tetap setia dan tetap giat dalam beribadah, dalam persekutuan dan dalam pelayanan. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 5-8. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang sudah menjabat 6 periode dan tidak lagi dalam struktur kemajelisan sekarang, tapi kita boleh aktif di jemaat, di persekutuan, di pelayanan di kategori geregal. Talenta karunia yang Tuhan berikan harus difungsikan agar gereja ini hidup. Kita yakin ke depan gereja ini akan berkembang karena setiap orang bercinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, cinta pelayanan, dan boleh mengasihi satu sama lain sebagai keluarga besar GKSP. Kami akan memberikan apresiasi, jangan dinilai dari harganya, tapi nilai dari ketulusan hati kami. Kami nggak bisa memberi apa gitu ya, tapi inilah bukti bahwa kekompakan kita, ya banyak canda, pasti kita kangen untuk bersama-sama dalam pelayanan. Penatua Fabio Valentino yang akan memberikan kepada penatua semuanya yang sudah lengser ini. Silakan semuanya boleh yang hadir di sini boleh maju ke depan. Pak Aim Bangun, Ibu Satriani, Ibu Rosa, Pak Haryo, Pak Marhemat. Mereka maju deh kan. Jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan mengaku pengakuan iman. Bersama jemaat segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan iman katolik dengan berkata demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang kami dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang meninggal di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa, kami datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali.
Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita akan memberikan persembahan 2 kantong, yaitu untuk kas dan untuk pastori. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dalam keluarga masing-masing, kemudian diserahkan ke gereja dengan ada tersedia kotak, atau mau ditransfer melalui BCA rekening atas nama Christian Nugraha 473 070 5820. Kita akan menyambut pujian kita. Bawa persembahanmu di dalam rumah Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Harta kami tidak seberapa, namun lihatlah hati kami ya Tuhan dengan kerelaan, karena kami ingin menyembah Engkau melalui apa yang kami miliki. Kuduskan, sucikan ya Tuhan apa yang kami berikan ini. Kiranya Tuhan berkenan dan berkati seluruh jemaat-Mu, kami semua, karena kami mau menikmati hari-hari bersama Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan. Jemaat sekalian, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing, ke tempat kita masing-masing, dan kita akan masuk ke dalam lagu pengutusan, suplemen 256 Pekerja Kristus. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti.
kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.